Halo, perkenalkan nama saya Mekenus Pombas STMSC, salah satu staf dosen di Politeknik Pertanian Negeri Kupang, jurusan Kehutanan, program studi D4 Pengelolaan Hutan. Saya ditempatkan di Prodi Pengelolaan Hutan dan bidang ilmu saya adalah manajemen hutan. Perkenalkan saya untuk menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah konservasi tanah dan air, atau yang sering disingkat KTA, dengan metode DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Perlu diketahui bahwa mata kuliah ini merupakan hasil rekonstruksi kurikulum Prodi PH tahun 2022-2023 yang terdiri dari 1 SKS kuliah. Video ini dibuat dengan tujuan sebagai syarat sertifikasi dosen tahun 2025 dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT, khususnya pada aspek pengajaran. Adapun deskripsi mata kuliah konservasi tanah dan air adalah mata kuliah yang wajib diberikan sebagai pengetahuan dasar bagi mahasiswa semester 2 program studi pengelolaan hutan jurusan Kehutanan Politeknik Pertanian Negeri Kupang, agar mampu memahami tentang prinsip-prinsip dan tindakan untuk melindungi tanah dan air dari kerusakan serta meningkatkan produktivitas dan kualitasnya dalam pengelolaan hutan maupun sumber daya alam. Pada mata kuliah ini, mahasiswa belajar tentang aspek dasar konservasi tanah dan air, erosi dan pengendaliannya, faktor-faktor penyebab kerusakan tanah dan air, metode konservasi serta teknik-teknik pengelolaan lahan dan air yang berkelanjutan. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah yang lebih spesifik pada mata kuliah konservasi tanah dan air terdiri dari 6 poin, yakni 1. Mahasiswa mampu menunjukkan sikap ramah dan peduli terhadap kesejahteraan lingkungan. Yang kedua, mahasiswa mampu menguasai konsep dasar konservasi tanah dan air. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengaplikasikan teori-teori konservasi tanah dan air dalam pengelolaan hutan lestari. Yang keempat, mahasiswa mampu melakukan tindakan konservasi tanah dan air dalam pengelolaan hutan. Yang kelima, mahasiswa mampu melakukan perlindungan dan konservasi terhadap tanah dan air sebagai sumber daya hutan. Dan yang keenam, mahasiswa mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur dalam konteks penerapan teknik konservasi tanah dan air. Adapun materi pembelajaran atau bahan kajian pada mata kuliah ini terdiri dari yang pertama, pendahuluan yang berisikan pengertian dan tujuan konservasi tanah dan air, kemudian ruang lingkup konservasi tanah dan air. Yang kedua, sejarah dan geografi penyebaran erosi, kemudian yang ketiga, aspek dasar konservasi tanah dan air, yang keempat, hidrologi, yang kelima, erosi, yang keenam, metode-metode dalam pencegahan erosi, yang ketujuh, faktor-faktor yang mempengaruhi erosi, yang kedelapan, persamaan U-cell atau yang sering disebut dengan Universal Soil Loss Equation, yang kesembilan, metode konservasi tanah dan air, yang ke-10, prinsip pengendalian erosi, yang ke-11, evaluasi lahan dan klasifikasi kemampuan lahan, dan yang ke-12 adalah prediksi pengukuran dan evaluasi erosi. Sistem pembelajaran itu ada 3, yaitu sistemnya proses belajar di kelas, kemudian penugasan terstruktur, dan kegiatan mandiri. Kemudian metode pembelajarannya terdiri dari ceramah, diskusi, kemudian metode pembelajaran kolaboratif, dan review literatur. Sedangkan referensi yang digunakan pada mata kuliah konservasi tanah dan air ini beragam, terdiri dari buku-buku atau e-book berkaitan dengan konservasi tanah dan air, dan beberapa sumber pustaka lain seperti artikel, jurnal, dan lain sebagainya. Demikian informasi yang saya sampaikan tentang mata kuliah konservasi tanah dan air.
untuk mahasiswa di 4 Program Studi Pengelolaan Hutan. Dan berikut merupakan video singkat yang saya lakukan di kelas. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Baik, selamat siang kita semua. Selamat siang. Selamat bertemu kembali di mata kuliah konservasi tanah dan air. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Oke. Hari ini semua sehat kan? Sehat. Hadir semua? Hadir semua, Pak. Ketua kelas? Hadir semua? Hadir semua, Pak. Oke, baik. Hadir semua. Sebelum melanjutkan ke acara hari ini tentang metode-metode dalam pengendalian erosi, tadi dari dulu sudah berdoa belum? Sudah, Pak. Oke, kalau sudah kita langsung saja ya. Topik kita hari ini tentang metode dalam pengendalian erosi. Sebelumnya itu minggu lalu kita sudah membahas tentang apa? Masih ingat? Masih, Pak. Masih ingat tentang apa? Tentang erosi, Pak. Erosi. Oke. Baik, tentang erosi. Karena itu mari kita lanjutkan ke metode-metode dalam pengendalian erosi. Oke, saya berdiri sini ya, biar bisa. Jadi yang pertama kita akan melihat tentang mengantar sedikit tentang metode-metode dalam pengendalian erosi. Kemudian sumber pustaka dan berikut adalah metode-metode dalam pengendalian erosi. Baik, sebagai pengantar kita untuk topik kita hari ini adalah pertemuan ini kita akan membahas tentang berbagai metode dalam pengendalian erosi, baik secara kuantitatif maupun menggunakan model empiris. Dengan tujuan apa? Agar mahasiswa dapat memiliki landasan ilmiah dalam menyusun strategi konservasi tanah di air di lapangan. Kemudian sumber pustaka, ini ada 8 sumber pustaka yang saya kutip atau saya ambil untuk penerimaan ini. Yang pertama itu dari Elena, kemudian ada Bitas, Umi, Lau, kemudian ada Montgomery, ada Morgan dan Wisnu-nya. Dan yang paling banyak menggunakan ini adalah Wisnu. Ini merupakan data pustaka. Nanti adik-adik bisa menelusuri atau mencari di internet bisa mendapatkan sumber pustaka ini. Kemudian kita masuk ke metode dalam pengendalian erosi. Yang pertama tentang pengertian. Jadi, oke, sebelum masuk ke dalam pengertian, mungkin saya ingin jelas balik minggu lalu tentang erosi ya. Minggu lalu kita belajar tentang erosi. Apa itu erosi? Ada yang tahu apa itu erosi? Siapa? Erosi adalah proses penipisan tanah yang disebabkan oleh air. Disebabkan oleh air. Ada masih kurang. Ada lagi? Saya. Ya. Erosi adalah proses penipisan tanah yang disebabkan oleh air dan angin. Air dan angin. Ya. Oke, berarti masih ingat ya. Memang proses erosi itu adalah suatu proses penipisan tanah yang terjadi yang disebabkan oleh faktor air maupun angin dan bisa juga es. Ya. Tapi karena kita di Indonesia memiliki dua iklim, yaitu iklim atau dua musim, yaitu musim panas dan musim hujan, sehingga erosi yang paling banyak terjadi di Indonesia adalah erosi yang disebabkan oleh air hujan. Ya. Oke, masih ada lagi. Mungkin ada yang tahu tentang bagaimana proses erosi itu berlangsung. Siapa? Oke, silakan. Proses erosi ada 3. Yang pertama itu pengikisan, yang kedua transportasi atau pengangkutan, yang ketiga itu pengendapan atau sedimentasi. Ya, baik. Kita mesti ingat ya bahwa ketika air hujan itu turun, kemudian akan mengikis tanah ya. Itulah proses
erosi sudah terjadi di situ karena ada daya kinetik yang menjadi itu akan istana. Kemudian dari hasil pengisian itu akan diangkut oleh aliran air, itu disebut dengan pengangkutan atau transportasi ya. Kemudian dari hasil transportasi itu akan diendapkan di bagian paling bawah atau paling rendah, disebut dengan sedimen ya. Jadi hasil sedimen itu adalah hasil daripada proses pengelupasan dan pengangkutan yang terjadi ya. Baik, baik, masalah lagi saya ingin tanyakan karena ada beberapa materi yang begini. Ada yang tahu macam-macam erosi? Pak. Ya, silakan. Macam-macam erosi ada 5 Pak. Yang pertama percik, kedua lembar, ketiga barik, keempat alur, dan yang terakhir tebing sungai. Ya, bisa tepat sekali ya. Jadi ada berbagai macam erosi itu karena dari proses terjadi kita lihat mulai dari kecil ya, harus seperti ketika air hujan turun mengenai daun, kemudian dia akan jatuh dan akan mengikis tanah itu disebut dengan, sehingga ketika kita melihat sebuah pohon atau ini yang akarnya keluar itu artinya ada proses terjadi erosi kecil ya, karena bukan karena akarnya yang keluar, tapi karena karena sedimen atau tanah itu sudah terkikis, sudah tebal, sehingga tinggal akar pohon. Itu salah satu contoh daripada erosi kecil ya. Baik, saya rasa cukup ya untuk materi minggu lalu, dan kita akan masuk ke dalam materi hari ini, metode yang erosi. Yang pertama kita harus mengerti tentang pengertian daripada pendugaan atau prediksi. Jadi pendugaan atau prediksi erosi itu adalah metode untuk memperkirakan laju erosi yang akan terjadi dari tanah dan digunakan untuk penggunaan lahan dan pengelolaan lahan tertentu secara umum. Pertanyaannya adalah kenapa kita harus melakukan prediksi erosi itu? Ada yang mau tahu kenapa kita harus melakukan prediksi erosi? Saya Pak. Silakan. Tujuan atau alasan kenapa kita harus mengetahui atau mengapa kita harus melakukan prediksi erosi, supaya kita bisa mengetahui seberapa banyak tanah yang hilang atau yang diangkut oleh air atau angin per tahun. Oke, baik, terima kasih. Ya, itu salah satu tujuannya seperti itu ya, bahwa dengan kita memprediksi erosi, maka kita bisa mengetahui seberapa banyak tanah yang hilang. Kemudian yang terpenting adalah ketika kita sudah mengetahui berapa banyak tanah yang hilang, tentu kita bisa menerapkan teknik konservasi yang tepat atau yang sesuai dengan lahan yang harus kita ada itu. Seperti maksud daripada kita melakukan prediksi atau pendugaan erosi. Baik, jadi secara umum ada 3 metode yang dipakai dalam pendugaan erosi, yaitu yang pertama adalah secara kualitatif ya, metode secara kualitatif. Metode ini metode pendugaan erosi berdasarkan observasi visual, yaitu interpretasi citra tanpa pengukuran langsung di lapangan. Contohnya itu ada 2, yaitu potret udara dan secara satelit. Jadi melalui foto-foto udara menggunakan pesawat atau drone dan lain sebagainya, kita bisa memperoleh data-data tentang erosi di suatu wilayah. Baik itu contohnya seperti longsor dan lain sebagainya, dapat kita gunakan metode ini untuk memantau. Kemudian data-data citra satelit juga biasanya dipakai untuk memantau perkembangan erosi. Seperti itu. Dari metode ini dia bentuknya kualitatif, datanya tidak dalam bentuk angka tapi datanya dalam bentuk gambar. Jadi pantauannya hanya kita dapat itu dalam bentuk gambar, dan kita bisa berhitung seberapa besar erosi yang terjadi. Itu metodenya.
Nah, metode ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Meskipun yang pertama adalah kelebihan itu mencakup area luas, kemudian cepat dan efektif untuk monitor. Ya, karena dia menggunakan pesawat atau drone, maka dia akan menghasilkan data yang sangat luas, kemudian cepat, bisa dalam waktu satu hari sudah bisa seperti itu. Namun memiliki kekurangan ya, karena datanya dalam bentuk kualitatif, maka nilai kuantitatifnya tidak dapat dihasilkan. Kemudian menunjukkan kalibrasi di lapangan. Karena apa? Karena dia dalam bentuk organisasi, tidak langsung di depan. Kita harus validasi supaya dia seperti di objek dan lain sebagainya. Seperti tidak, itu tentang metode kualitatif. Yang berikutnya tentang metode kuantitatif. Nah, metode kuantitatif ini merupakan itu pendugaan erosi berdasarkan pengukuran langsung di lapangan dengan alat dan teknik tertentu untuk mendapatkan nilai erosi. Jadi ini kita menggunakan alat turun langsung di lapangan, kemudian kita mengukur erosi dengan metode atau cara-cara tertentu tergantung alat dan metode yang kita pakai. Dan ada beberapa metode yang bisa digunakan untuk pengukuran di lapangan. Yang pertama itu metode pengukuran permukaan tanah. Jadi yang melihat topografi tanah itu kita pergi mengukur di topografi tersebut untuk mencari tahu apakah perubahan erosi ini berdasarkan tingkat elevasi. Mungkin dipantau terus pada tahun ini elevasi di daerah tersebut sekian, mungkin tahun depan atau tahun selanjutnya di kontrol kembali apakah masih tetap sama elevasinya atau yang berkurang. Kalau berkurang berarti terjadi erosi yang lebih besar. Nah, rumusnya adalah V sama dengan R tadi kali D lebar sebenarnya. L merupakan panjang alur, kemudian B lebar alur, dan lebar itu adalah rata-rata lebar alur. Dan metode ini juga memiliki kelebihan maupun kelemahannya. Kelebihannya itu hasil langsung akurat untuk bahan erosi lokal. Artinya secara lokal kita langsung pergi langsung mendapatkan hasilnya. Namun ada kekurangan itu waktu pengukuran lama dan areanya terbatas. Kita waktu pengukuran menggunakan tenaga ini semua situasi yang ada. Kalau misalkan dia hanya kerja dan lain sebagainya, pasti akan membutuhkan waktu dan tenaga yang tahu. Ini dimana seperti itu. Itu tentang metode kuantitatif dengan pengukuran permukaan tanah. Yang kedua itu metode ukur cepat. Metode ukur cepat ini juga hampir sama dengan tadi. Yang tadi itu mengukur elevasi tanah. Tetapi kalau yang ini dia mengukur seberapa besar tanah yang terkuras tersebut dengan menggunakan alat meteor. Jadi ditancapkan ke dalam tanah, kemudian nanti waktu tertentu kita lihat apakah tanah yang menjual ini dia berapa banyak. Jadi kita bisa mengukur erosi yang terjadi tanah yang terputus itu berapa banyak seperti itu. Nah, metode ini juga rumusnya adalah E sama dengan delta A kali rho per T, di mana E sama dengan volume erosi ton per hektar per tahun, kemudian delta H sama dengan permukaan tanah meter, kemudian A sendiri adalah luas area pengukuran, kemudian rho adalah berat tanah, dan T adalah waktu pengukuran. Metode cepat ini juga memiliki kelemahan dan kelebihannya. Kelebihannya adalah praktis, cepat, tetapi kekurangannya adalah kurang akurat dan lebih subjektif. Ya. Maksudnya adalah kurang akurat ini karena kita mengukur di suatu tanah, kita tidak akan tahu
Kalau semua berarti tidak tercover dari misalkan metode yang kita ukur itu tidak akan tercover di area semua, maka itu sudah biasa akan begini. Itu kelemahan-kelemahan dari metode ukur cepat ini. Baik, yang berikut adalah tentang metode peta kota kecil ya. Ini juga sering dipakai biasanya. Kalau kalian sudah ada yang biasa PKR itu di mana? Di wilayah di KPH dan lain sebagainya bisa menggunakan metode peta kota kecil untuk memantau seberapa besar virus yang terjadi di situ dengan menempatkan sebuah peta di wilayah tertentu, kemudian nanti peta tersebut diukur, ditempatkan sebuah wadah, dan nanti wadah itu kemudian jika terjadi erosi pasti wadah yang ada itu nanti erosi hasil sedimen itu masuk ke dalam wadah tersebut, kemudian kita dapat mengukur seberapa besar erosi yang terjadi melalui wadah tersebut ya, atau tanah tersebut. Ya, rumusnya adalah V sama dengan A kali D. Di mana V adalah volume tanah erosi, kemudian A adalah sekali erosi, D adalah kedalaman tanah erosi. Metode ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya adalah akurat untuk mengukur volume tanah yang hilang. Artinya dia sangat akurat karena dia langsung kita mengetahui dengan tadi hasil sedimen itu kita mengukur besarannya sekian. Tetapi dia memiliki kelemahan yang terbatas karena situasi topografi permukaan tanah itu tidak menentu ya. Jadi kalau dia dalam suatu cekungan yang ini luas mungkin bisa, tetapi kalau banyak cekungan maka alat yang kita tempatkan juga harus banyak itu dengan semua. Sehingga kelemahannya adalah tidak bisa mengukur semua dalam luasan yang besar. Itu tentang metode kecil. Yang terakhir itu tentang metode teoritis atau empiris. Metode ini adalah suatu metode pengukuran erosi berdasarkan model matematis yang memprediksi lahan erosi berdasarkan faktor-faktor lingkungan dan kondisi lahan. Ini metode yang umum digunakan dan biasanya juga banyak digunakan oleh mahasiswa yang mengambil tugas akhir tentang erosi. Lebih mudah karena data-datanya menjadi aplikasi empiris. Sehingga kemudian jangkauannya juga luas dan bisa digunakan. Nah, yang paling umum digunakan itu teman-teman adalah user, yaitu universal solid loss equation, dan kemudian nanti direvisi menjadi itu universal solid loss equation. Nah, karena metode ini merupakan metode empiris, maka dia mengukur bisa di lapangan membutuhkan tiga hal: pengamatan langsung, kita sudah menilai untuk tambahan konservasi, kemudian kita harus mengambil sampel tanah untuk melakukan sampel tanah itu, kemudian kita juga harus mengambil data sudah menilai terus kita sebenarnya. Rumus daripada metode ini itu A sama dengan R kali L kali S kali C kali P, di mana A sendiri adalah laju erosi tanah, kemudian R merupakan erosivitas hujan, dan K adalah faktor erosivitas tanah, kemudian L sendiri adalah faktor lereng, S adalah faktor ketinggian lereng, dan C faktor ketebalan, dan P sendiri adalah faktor air. Jadi untuk mendapatkan A, laju erosi tanah, maka perlu kita mengambil data seluruhnya untuk mengukur nilai R ya, erosivitas tanah. Kemudian untuk mendapatkan nilai K, kita harus mengambil circle
tanah untuk yang bisnis untuk melihat nilai kandungan daripada tanah tersebut ya, kemudian pada kondisi fisik maupun nilai daripada tanah tersebut. Kemudian untuk mendapatkan data L atau pandangan maka kita harus mengukur topografi tersebut. Begitu juga dengan faktor S. Sedangkan faktor C, faktor tutupan lahan ini biasanya dapat dilakukan dengan pengamatan atau data-data tadi, data-data awal yang citra satelit dan lain sebagainya itu dapat kita gunakan untuk mengikuti. Kemudian P sendiri merupakan faktor kualitas tanah dengan kemudian pengamatan di lapangan itu adalah hasil observasi yang ada di dalam. Baik, jadi nanti di minggu depan kita akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi erosi, di mana faktor-faktor ini ada R, A, L, S, C, dan P. Kita akan membahas tentang itu. Jadi mungkin sebelum tutup ini saya sampaikan bahwa kelebihan dan kelemahannya juga menggunakan metode ini itu kelebihan adalah mudah digunakan dan sederhana. Kemudian sudah banyak diuji dan digunakan secara luas. Kemudian bisa dikomunikasikan dengan bis atau chip ya, untuk hasilnya dalam bentuk peta. Sedangkan kelemahannya adalah hanya memperkirakan erosi lembab alur, bukan erosi padat atau longsor. Kemudian perlu kalibrasi lokal agar hasil lebih akurat. Kemudian ada kurang cocok di beberapa seperti itu ya. Saya bisa mengatakannya. Kemudian sebelum saya tutup ada pertanyaan tentang pertemuan kita hari ini tentang ya, silakan. Dari ketiga metode tersebut, apakah bisa dikombinasikan atau tidak? Dari ketiga metode tersebut, apakah bisa dikombinasikan? Ya, bisa. Karena kalau kita menggunakan metode yang ketiga terakhir ini, maka itu dia kombinasi antara bisa kita kombinasikan dengan metode awal tadi ya, yang pertama tentang citra satelit. Karena ini kan dia membutuhkan data faktor itu bentuk lahan bisa ambil, kita bisa menggunakan data citra satelit. Kalau metode yang kedua itu biasanya itu sempurnanya user ya, dia sudah masuk ke R. Jadi karena kondisi di lokal itu atau itu tergantung iklimnya. Jadi suatu wilayah itu tergantung iklim dan lain sebagainya, maka itu bisa perlu pendekatan yang biasanya itu masuk ke dalam arus yang tadi ya. Mungkin itu jawaban singkatnya. Seperti itu ya. Bisa dimengerti? Bisa. Baik, saya rasa cukup sampai sekian. Masih ada lagi pertanyaan? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, saya tutup sampai di sini. Sampai ketemu lagi minggu depan kita bahas tentang faktor-faktor yang memenuhi erosinya. Dan faktor itu adalah faktor R, K, L, S, C, dan P. Baik, sampai sini. Terima kasih. Sampai ketemu lagi minggu depan. Terima kasih.